Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Erfran Darmawan dari Develop Academy. Di kelas semester 1 ini, kita akan belajar Figma dari nol. Kalau kamu belum pernah buka aplikasi ini sama sekali, tenang aja, kamu tetap bisa ikutin materi dari kelas ini. Sebelum mulai, kita jawab dulu pertanyaan penting. Kenapa harus belajar Figma? Yang pertama, Figma itu udah jadi standar untuk desain UI UX di industri. Hampir semua perusahaan menggunakan Figma untuk desain produk digitalnya, seperti aplikasi, website, ataupun desain di sosial media. Kedua, Figma itu berbasis cloud dan real time, yang artinya kamu bisa kolaborasi bareng tim kamu langsung tanpa perlu kirim-kirim file lagi. Yang ketiga, dan ini yang paling penting buat kamu yang baru mulai, Figma itu gratis, jadi bisa dipakai untuk belajar. Figma juga bisa diakses dari browser tanpa install apa-apa. Nah, di video ini kita nggak cuma belajar teori. Di akhir video, kita bakal langsung praktek bareng-bareng, yaitu bikin satu project tentang katalog produk digital. Bayangin kayak Linktree, tapi versi lebih advance, lengkap dengan gambar produk, harga, dan tombol beli. Ini konsep yang sering dipakai UMKM ataupun online shop buat jualan di satu halaman aja. Untuk membuka Figma, kamu bisa buka browser, lalu ketik figma.com. Ini adalah tampilan websitenya. Kalau kamu belum punya akun, bisa langsung klik tombol login, lalu pakai akun Gmail kamu, ataupun bisa menggunakan email yang lain. Setelah login, kamu akan lihat halaman draft seperti ini. Ini semacam dashboard tempat semua file kamu tersimpan. Klik tombol desain di kanan atas untuk bikin file baru. Sekarang kita ada di kanvas yang kosong. Mari kenalan sama beberapa bagian penting. Di sebelah kiri ada Layers panel. Disinilah semua elemen yang kamu buat seperti teks, gambar, cap, akan tersusun seperti daftar folder. Di bagian bawah ada toolbar. Ini tempat kamu pilih tool seperti frame, shape, teks, sampai komen. Di sebelah kanan ada Properties panel atau Design panel. Ini yang paling sering kamu pakai nantinya. Di sini kamu bisa atur ukuran, warna, posisi, sampai efek dari elemen yang kamu pilih. Terakhir, di tengah ini adalah kanvas, tempat kamu bikin desain. Satu hal penting, di Figma, semua yang kamu buat ada di dalam page. Kamu bisa bikin banyak page untuk memisahkan project. Misalnya, satu page untuk draft, satu page lagi untuk final. Kita akan bahas ini pelan-pelan sambil praktek ya. Sekarang, kita masuk ke konsep paling dasar, tapi paling penting, yaitu frame. Frame itu ibarat kanvas atau kertas tempat kamu desain. Mau desain di Figma, baik untuk web, mobile app, atau apapun, selalu dimulai dari frame. Kamu tinggal tekan tombol F di keyboard atau bisa pilih icon yang ada di sini. Nantinya di panel kanan akan muncul pilihan preset ukuran. Misalnya desktop, tablet, atau mobile. Karena kita mau bikin katalog produk yang biasanya dibuka lewat handphone, kita pilih preset mobile. Misalnya, untuk ukuran iPhone 14, yang ukurannya adalah 390 pixel kali 844 pixel. Ketika diklik, akan muncul seperti ini. Di tampilan kanvas, dan juga di tampilan layers panelnya. Kalau kita lihat juga, di bagian properties akan seperti ini.
Sekarang, mari kita coba bikin shape dasar. Tekan tombol R di keyboard atau icon yang ada di sini. Perhatikan, setiap shape yang kamu buat otomatis masuk ke dalam frame tadi. Ini kelihatan di layers panel. Shape-nya jadi anak dari frame. Kamu juga bisa buat shape lingkaran menggunakan tombol atau keyboard O. Bisa dipilih di icon yang ada di sini. Kalau kita buat lagi, shape tersebut atau bentuk tersebut akan masuk ke dalam frame juga. Terakhir, penting dibedakan antara frame dengan group. Frame itu mempunyai batas atau area yang jelas, dan juga bisa diatur ukurannya. Frame juga mendukung auto layout yang akan kita pelajari nantinya. Sedangkan group hanya mengelompokkan elemen tanpa area yang jelas. Untuk desain yang rapi, biasanya kita lebih sering pakai frame. Nah, contoh bedanya grup adalah saya akan coba buat kotak yang ada di sini dan lingkaran yang ada di sini dalam satu grup. Kalau kita pilih dua-duanya menggunakan tombol Shift, lalu klik kanan, pilih Group Selection atau Ctrl G. Nanti dia akan terkelompok dalam satu grup. Itu bedanya antara grouping dengan frame. Jadi, frame itu punya ukuran yang jelas, sedangkan group hanya mengelompokkan saja. Sekarang, kita akan bahas dua elemen yang menentukan style atau rasa dari desain kamu, yaitu typography dan color. Singkatnya, typography adalah teknik mengatur teks atau huruf agar mudah dibaca, enak dilihat, dan pesan yang disampaikan juga dapat dimengerti oleh orang lain. Typography mencakup hal-hal seperti jenis font, lalu ukuran huruf, kemudian ketebalan huruf, jarak antar baris, dan jarak antar huruf. Untuk membuat teks di Figma, bisa tekan keyboard atau tombol T, atau juga bisa pilih icon yang ada di sini. Sebelum kita tambahkan teks, kita akan coba hapus dulu untuk kedua shape yang ada di sini. Pilih grup sebelumnya, lalu tekan tombol delete. Nah, jika sudah kosong seperti ini, tekan tombol T atau icon yang ada di sini untuk menambahkan teks. Kita akan buat katalog produk saya. Seperti ini. Di panel kanan, kita bisa atur jenis font, ukuran, ketebalan, seperti yang saya sebutkan tadi, di bagian typography ini. Di sini, kita akan contohkan menggunakan font family Inter, kemudian ukurannya 24 pixel, dan ketebalannya bold. Ini cocok untuk bagian judul. Kita bisa atur posisinya dengan drag ataupun bisa menggunakan keyboard panah. Kiri, atas, bawah, kanan akan bergeser sebesar 1 pixel. Kalau kamu mau melihat jarak teks tersebut dengan frame yang ada di sini, jaraknya berapa pixel, bisa tekan tombol Alt yang di sebelah tombol spasi. Nanti ketika teks tersebut dipilih, lalu tekan tombol Alt, akan muncul bantuan atau informasi jarak seperti ini. Jadi kita bisa geser menggunakan tombol panah, sehingga jaraknya itu bisa seperti ini, yaitu 16 pixel dari tepi kiri dan 16 pixel dari tepi atas. Selanjutnya, soal warna. Kita bisa atur warna dengan mengganti
bagian fill yang ada di sini. Contohnya, kita bisa klik saja, lalu kita bisa pilih warna sesuka kita. Bisa kita atur dengan cara klik seperti ini, ataupun bisa drag slidernya. Untuk kebutuhan judul, saya biasanya menggunakan warna hitam atau kode hex-nya 0. Tapi bisa kamu sesuaikan warnanya tergantung selera kamu. Untuk warna background atau warna latar, kamu bisa pilih frame iPhone ini, lalu ganti warnanya. Yang asalnya berwarna putih, semisal kita ganti menjadi sedikit warna abu-abu. Atau bisa langsung diganti kode hex-nya. Kode hex ini merupakan kode warna. Jadi, jika kamu sudah memiliki kode warna tertentu, bisa diisi di sini. Contohnya, saya akan ubah menjadi F5, F5, F5. Yang warna background-nya itu menjadi warna abu-abu. Untuk aturan warna, jika bisa menggunakan 2 atau paling maksimal 3 warna saja dalam satu desain, agar desain kamu menjadi konsisten. Nama rule-nya itu adalah rasio 60, 30, 10, yang artinya warna utama 60%, warna sekunder 30%, dan warna aksen 10%. Sekarang kita akan membahas penggunaan auto layout secara sederhana. Auto layout merupakan fitur yang membuat Figma beda dari software yang lain. Fitur ini yang bikin desain kamu bisa menyesuaikan ukuran secara otomatis, mirip seperti sistem di aplikasi atau website. Nah, kita akan coba buat satu buah tombol sederhana pakai auto layout. Caranya, kita bisa tekan tombol T di keyboard atau icon teks yang ada di sini. Kita ketikkan di area frame, lalu ketikkan teksnya itu beli sekarang. Nah, jika sudah diketikkan, kita bisa atur dulu tipografinya agar tidak terlalu besar ukuran fontnya. Kita ganti menjadi 16 pixel. Berhubung warna frame-nya itu ternyata sama dengan warna Figma, saya akan ubah dulu warna background dari frame tersebut. Saya akan coba ganti untuk warna yang lebih terang, yaitu FE, FE, FE. Nah, seperti ini. Nah, jadi warnanya berbeda antara frame dengan Figma-nya. Jadi bisa kita lihat area frame-nya. Nah, kembali lagi ke tombol beli sekarang, kita akan atur tombolnya itu 16 pixel dan ketebalannya menjadi medium saja. Seperti ini. Kalau kita lihat di sini, untuk ukurannya itu menyesuaikan teksnya. Nah, bagaimana caranya menambahkan auto layout di teks tersebut? Bisa menggunakan klik kanan, kemudian Add Auto Layout, atau shortcut-nya itu Shift-A. Nah, jika kita sudah klik, maka jaraknya itu ada perbedaan. Ada sekitar 10 pixel jarak antara tepi atas, kiri, kanan, dan bawahnya. Kalau kita lihat juga di bagian layer, tampilannya berbeda. Seperti ada sebuah pembungkus dari teks tersebut. Kalau kita tambahkan warna ke dalam tombol, bisa pilih bagian fill. Nah, jika seperti ini, klik tombol plus atau add fill. Pastikan frame yang dipilih di sini. Kita klik, lalu kita atur warna dari tombol tersebut. Saya akan gunakan warna dari develop, yaitu 38B6FF.
Kamu bisa atur warnanya sesuka kalian. Nah, jika sudah, kita bisa coba ketikkan teks lain di tombol tersebut. Beli sekarang juga. Kalau kita lihat, warna atau background dari tombol tersebut ikut berubah juga untuk ukurannya. Otomatis mengikuti teksnya. Kalau kita hapus teksnya menjadi beli aja, maka tampilannya otomatis berubah juga. Jadi ini kelebihan dari auto layout. Saya akan gunakan teks beli sekarang, seperti di awal. Jika kamu ingin mengatur jarak di atas, bawah, kiri, dan kanannya, atau istilahnya itu padding, ada di mana? Ada di sini, di bagian kotak horizontal padding dan juga kotak vertical padding. Semisal yang horizontal padding saya ganti menjadi 50 pixel, maka jarak kiri dan kanannya itu menjadi 50 pixel. Kalau yang vertikalnya saya ganti menjadi 0, maka akan seperti ini tampilannya. Untuk kebutuhan, biasanya itu saya menggunakan vertical padding 8 pixel dan horizontal padding 16 pixel. Seperti ini. Tapi ada juga kondisi di mana lebar dari tombolnya itu sangat panjang. Seperti ini. Jadi tergantung kebutuhan. Untuk sekarang cukup horizontal paddingnya 16 pixel atau kiri dan kanan, dan vertical paddingnya itu 8 pixel. Seperti ini tampilannya. Kemudian kita juga bisa menambahkan corner radius. Nah, apa itu corner radius? Corner radius itu adalah salah satu fitur untuk membuat tombol menjadi melengkung. Caranya seperti apa? Pastikan frame 1 dipilih, lalu pilih bagian corner radius yang ada di sini. Kalau kita beri nilai 8 pixel, maka akan melengkung seperti ini tampilannya. Jika kamu ingin mengganti warna teksnya, pastikan teks yang beli sekarang dipilih, baru ganti warnanya, semisal warna putih. Kalau kamu salah pilih, semisal yang dipilih frame 1, maka yang berubah warna backgroundnya, bukan warna teksnya. Jadi pastikan kamu teliti dalam memilih bagian yang ingin diubah. Contohnya kalau mau teks, pastikan teksnya yang dipilih. Kalau mau backgroundnya, pastikan frame 1 yang dipilih. Kita ganti warna teksnya menjadi warna putih agar lebih mudah dilihat. Kita juga bisa ganti nama frame 1 ini menjadi komponen yang sesuai dengan fungsinya, yaitu tombol beli. Jadi bisa kamu atur namanya sesuai kebutuhan. Itulah konsep auto layout secara sederhana. Sekarang kita akan belajar penggunaan komponen. Fungsi komponen untuk apa? Coba sekarang kamu bayangin, tombol beli sekarang ini kita copy paste secara manual. Caranya bisa klik kanan, copy, lalu pilih frame-nya, klik kanan, lalu paste here. Kalau seperti ini, bisa di-drag ke dalam frame-nya. Nah, jika terpotong, bisa kita atur ke bagian sini. Nah, ini copy paste secara manual tanpa komponen. Kalau semisal kita mau ubah tombol beli sekarang, semisal menjadi beli aja, tombol yang ini tidak ikut berubah. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan mekanisme komponen. Ini masih copy paste tombol secara manual. Nah, saya akan coba perlihatkan jika menggunakan metode atau mekanisme komponen. Caranya, kita bisa pilih yang tombol beli ini, kita klik kanan, lalu pilih Create Komponen.
atau shortcutnya itu Ctrl Alt K. Kalau kita lihat, di sini bagiannya menjadi warna ungu ya. Di layer pun berbeda. Ada nuansa warna ungu di bagian indikatornya. Kalau tombol biasa masih berwarna biru seperti ini, tapi kalau yang komponen ada nuansa ungunya. Untuk duplikasi komponen ini, kita bisa gunakan copy paste manual seperti tadi atau shortcut Ctrl D. Tapi sebelum saya duplikasi, saya akan hapus dulu untuk tombol beli sekarang yang ini. Jadi hanya ada komponen tombol beli. Saya akan duplikasi menggunakan Ctrl D. Kalau kita lihat, seperti tidak ada perubahan, tapi kalau kita cek di bagian layer, ada tombol baru. Tinggal kita geser saja ke bagian bawah sini. Kita akan coba duplikasi lagi dari komponen utama agar ada 3 tombol. Nah, kalau kita lihat di bagian layer, ikonnya itu ada perbedaan. Untuk yang komponen utama, saya coba geser ke bagian atas agar sesuai dengan urutan yang ada di sini. Ikonnya itu bukan belah ketupat, tapi ada 4 kotak kecil. Kalau kita hover, namanya komponen. Sedangkan yang ini, yang ikonnya belah ketupat atau diamond, kalau kita hover, namanya itu instance. Nah, apa bedanya? Untuk komponen merupakan tombol asli kita. Jadi kalau kita ubah teksnya seperti ini, maka akan langsung mengubah instance atau hasil duplikasi. Kalau kita ubah di bagian instance, tidak akan mengubah kemanapun, karena ini merupakan hasil duplikasi. Nah, ini salah satu kegunaan fitur dari Figma. Semisal ada satu produk yang perlu teks khusus, bisa kita langsung ubah di bagian instance. Tapi kalau kita ingin mengubah semuanya, bisa langsung ketik di sini. Kalau kita lihat, jika ada instance yang diubah secara manual, tidak akan terupdate teksnya seperti ini. Nah, bagaimana caranya untuk reset teksnya seperti komponen utama lagi? Kita bisa atur di bagian sini, yaitu reset instance. Jadi kalau kamu ingin mengatur semua tombolnya, ubah di bagian komponen utama yang icon berlian ini. Tapi kalau kamu ada kebutuhan, tinggal ubah di bagian instance-nya. Seperti ini. Kita juga bisa mengubah warna dari tombol seperti ini. Konsep ini yang bikin desain kamu konsisten dan gampang di-maintain. Fitur terakhir sebelum kita masuk ke studi kasus yaitu prototyping. Tapi sebelum kita ke prototyping, kita akan coba siapkan frame yang lain. Kita akan hapus tombol ini terlebih dahulu, lalu ubah warnanya menjadi warna develop yang tadi, yaitu 38B6FF. Nah, kita bisa atur frame-nya itu menjadi home page atau home saja, agar lebih informatif terkait frame-nya. Nah, kita akan coba buat frame baru untuk simulasi prototyping-nya. Jadi ketika diklik tombol beli sekarang, akan menampilkan frame tersebut. Caranya, seperti di awal video, kita bisa tekan tombol F atau icon pagar seperti ini. Kita bisa gunakan preset yang sama, yaitu iPhone 13 dan 14. Nah, jika seperti ini, kita bisa drag saja agar jaraknya sesuai atau posisinya sesuai seperti ini sejajar.
Nah, jika sudah, kita akan coba ubah namanya menjadi product details. Di product details ini, kita bisa tambahkan judul produknya dengan cara tekan tombol T, kemudian ketikkan judul produk. Cukup seperti ini. Kita akan coba ganti tipenya itu menjadi bold dan ukurannya 24 pixel. Nah, untuk mengatur jarak, kita bisa tekan tombol Alt, pastikan teksnya dipilih. Nah, setelah Alt ini kita bisa geser menggunakan keyboard atau panah agar jaraknya itu 16 pixel dari tepi atas dan tepi kiri. Seperti ini. Kalau kita lihat di layar juga, ada dua frame, yaitu Home dan Product Details. Saya akan geser Home ini ke bagian atas agar secara tampilan sesuai seperti di kanvas, yaitu Home paling kiri, lalu ada Product Details. Jadi ketika dilihat di layers pun, yang paling awal dilihat adalah bagian Home dan Product Details. Untuk di bagian home juga, saya akan coba atur katalog produk saya di bagian atas, agar lebih mudah dilihat baik secara visual maupun secara informasi layer. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa gunakan fitur prototype. Caranya seperti apa? Bisa pilih menu prototype yang ada di sini, kemudian kita bisa tekan tombol plus dari tombol beli sekarang ini, kita tekan dan tahan, lalu arahkan ke frame product details. Nanti akan muncul informasi seperti ini. Interaction-nya mau seperti apa? Apakah on tap, on drag, atau sebagainya. Karena ini simulasi di handphone, bisa kita pilih on tap. Yang artinya ketika di tap atau diklik, akan navigasi dari halaman home ke product details. Kita juga bisa set animasinya itu apakah instan, dissolve, smart animate, atau yang lain. Untuk melihat perbedaannya, kita bisa pilih instan terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kita bisa pilih tombol play atau present. Kita tunggu untuk loadingnya. Nah, jika seperti ini tampilannya, kita bisa atur jaraknya agar tidak terlalu ke atas. Kita bisa kembali ke bagian Figma Learning ini, lalu pilih bagian desain. Kita coba pilih judul dan tombol beli, lalu kita geser agar jaraknya ada sekitar 48 pixel, seperti ini. Kita juga geser kembali untuk judul yang ada di sini, agar jarak bagian atasnya 48 pixel. Kita save, lalu kita ulangi menggunakan tombol present. Kita tunggu. Nah, tampilannya seperti ini. Sudah tidak tertutup oleh bagian atasnya. Kita bisa klik tombol beli sekarang, maka akan langsung menampilkan halaman atau frame judul produk. Itu merupakan prototyping sederhana. Nah, kita juga bisa ganti animasi tadi yang instan. Kita bisa coba pilih Smart Animate untuk mengetahui perbedaannya seperti apa. Kita bisa pilih tombol play lagi atau present. Kita tunggu loadingnya. Kita coba klik, maka ada efek sedikit animasi seperti tadi. Kalau ingin reset, kita bisa tekan tombol R atau tekan tombol yang ada di sini. Nah, tombol reset atau restart agar menampilkan halaman awal seperti ini. Kalau kita klik lagi, maka sudah muncul
halaman judul produk atau frame judul produk. Nah, itulah fitur prototyping di Figma. Fitur ini sangat powerful karena kita bisa melakukan simulasi seperti aplikasi atau website beneran sebelum dikembangkan oleh developer. Jadi bukan hanya gambar diam saja, tapi kita juga bisa melihat interaksinya. Sekarang, saatnya kita gabungkan semua yang kita sudah pelajari untuk bikin satu proyek sederhana, yaitu katalog produk. Konsepnya itu mirip Linkly, yaitu satu halaman yang isinya link-link. Tapi versi kita ada foto produk, harga, dan tombol beli untuk setiap item. Ini cocok banget untuk kamu yang mau jualan secara online tapi belum punya website. Cukup share satu link yang isinya semua produk kamu. Nah, yang pertama, kita akan coba buat kartnya terlebih dahulu. Untuk judulnya cukup seperti ini saja. Kita akan buat kart menggunakan rectangle. Caranya, tekan tombol R atau icon yang ada di sini, yang rectangle seperti ini. Di sini kita akan coba buat ukurannya itu sekitar 358 pixel. Kenapa? Karena agar ada jarak 16 pixel dari tepi kiri dan tepi kanan. Untuk ukuran tingginya, kita akan coba atur sekitar 160 pixel. Nah, ini untuk bagian cardnya. Kita bisa atur warna cardnya itu menggunakan bagian fill yang ada di sini, lalu pilih warna putih. Kita juga bisa tambahkan efek bayangan menggunakan icon plus yang ada di sini. Kita bisa pilih drop shadow. Nah, nanti akan ada bayangan yang muncul secara otomatis. Kalau kamu ingin bayangannya merata antara sisi atas, kiri, kanan, dan bawahnya, kamu bisa pilih drop shadow ini, lalu X-nya kita bisa set 0 dan Y-nya bisa kita set 0. Jadi merata ke semua sisi seperti ini. Kita juga bisa tambahkan corner radius agar menciptakan efek lengkungan di card tersebut. Nah, jika sudah, kita bisa buat satu rectangle lagi di dalam card ini. Kita akan buat ukurannya sama, yaitu 160. Berarti untuk rectangle 1 kita coba atur tingginya lebih tinggi lagi, mungkin sekitar 240 pixel. Seperti ini. Nah, kenapa? Karena kita akan coba masukkan gambar atau foto ke dalam rectangle yang kedua. Untuk mendapatkan foto secara gratis, kamu bisa buka website unsplash.com. Di sini terdapat berbagai foto yang royalty free selama kamu menyantumkan pemilik dari foto tersebut. Contohnya di sini saya gunakan foto dari Mats Smith Rasmussen. Contohnya di sini saya akan gunakan foto gunung. Caranya bagaimana? Caranya bisa kita klik kanan, copy image. Nah, jika sudah, kita pastikan sudah memilih rectangle kedua untuk bagian fotonya. Lalu tekan Ctrl V saja. Otomatis gambarnya akan masuk ke dalam
rectangle tersebut. Nah, kalau kamu lihat di sini, efek lengkungannya juga tidak muncul di bagian foto ini. Nah, caranya bagaimana agar efek melengkungnya itu dapat diaplikasikan ke foto? Caranya bisa menggunakan corner radius juga. Tapi kalau kita set langsung 8 pixel seperti ini, bagian bawahnya kalau kamu lihat terkena efeknya juga. Padahal di sini yang kita inginkan corner radius di bagian atas saja. Nah, caranya bagaimana? Caranya bisa kita klik icon yang ada di sini, yaitu individual corners. Untuk bagian bawahnya kita bisa set 0 saja seperti ini. Maka efek lengkungan atau corner radiusnya hanya akan muncul di bagian atas saja. Sebetulnya ada cara lain, yaitu menggunakan clipping, tapi untuk belajar di fase awal seperti ini, cukup menggunakan opsi seperti tadi saja. Nah, berikutnya kita coba tambahkan teks untuk judul dan harga dari produk ini. Sebagai contoh, untuk judul kita ketikkan produk ABC. Kita atur jaraknya, yaitu sekitar 12 pixel dari tepi atas dan tepi kiri. Kemudian, untuk ukuran teksnya, kita bisa atur 16 pixel, dan tipenya itu medium. Sebetulnya ada guide untuk belajar tipografi, seperti jaraknya berapa pixel, ukurannya berapa pixel. Kamu bisa cari video-video lain yang lebih mendalam terkait desain di Figma. Nah, berikutnya kita akan coba tambahkan teks untuk harga. Kita bisa tambahkan menggunakan tombol T atau icon teks yang ada di sini. Lalu kita set harganya itu semisal 50.000. Kita bisa atur jaraknya sama, yaitu 12 pixel dari tepi kanan dan 12 pixel dari tepi atas. Agar kontras, kita bisa gunakan warna yang sama seperti tombol, yaitu warna biru. Kode hex-nya itu, kalau kamu lupa atau mau gunakan yang sama, 38B6FF, seperti ini. Kemudian, untuk harga, kita juga bisa set bold seperti ini. Nah, berikutnya kita bisa tambahkan tombol beli sekarang di cart tersebut. Kalau kamu mengalami hal seperti saya, tombolnya tertutup oleh cart, bisa kita geser ke bagian sini agar tombolnya muncul seperti ini. Kita bisa coba atur jaraknya. Untuk jarak dari tepi atasnya itu 8 pixel dan tepi kiri 12 pixel. Kemudian saya juga ingin tombolnya itu lebarnya full seperti ini. Jadi tinggal kita geser di bagian kanan saja. Maka tampilannya seperti ini. Kemudian kalau kita lihat ternyata artnya itu terlalu mepet di bagian bawah. Nah, caranya bagaimana? Caranya bisa pilih rectangle 1 yang ada di sini. Kita tambahkan ukuran tingginya sekitar 6 pixel. Kalau kamu bingung penambahan atau pengurangannya, bisa langsung ketikkan di bagian tinggi ini plus 6. Ini adalah salah satu fitur yang sangat berguna di Figma. Jadi kalau misalkan ingin kali dua, bisa. Ingin dibagi dua juga bisa.
Jadi langsung ketikkan saja sesuai kebutuhan. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk bagian tombol, saya ingin ubah corner radiusnya itu menjadi 4. Kenapa? Karena 8 pixel sudah digunakan di bagian paling luar. Nah, yang saya pahami, jika di bagian dalamnya itu mesti lebih kecil untuk corner radiusnya. Sehingga tampilannya menjadi lebih cocok ketika dilihat seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita bisa coba rename untuk layernya agar lebih informatif. Yang pertama ini, kita ganti rectangle 2 menjadi foto, lalu rectangle pertama menjadi chart background. Nah, jika sudah, kita bisa pilih chart background, kemudian kita pilih menggunakan control klik, yang harga, foto, tombol beli, dan produk ABC, kita bisa klik kanan, group selection. Kita ganti grup 1 menjadi produk kali. Kita bisa geser ke atas, pastikan jaraknya 16 pixel. Jadi, kita gunakan fitur grouping agar semua bagian yang ada di card bisa kita pindahkan secara langsung seperti tadi. Nah, kita bisa buat card ini menjadi komponen, yaitu dengan cara klik kanan, create komponen. Nah, jika muncul seperti ini, karena tadi untuk tombol beli sudah dibuat komponen di segmen sebelumnya. Jadi kita bisa geser saja yang ada di sini agar tidak masuk ke dalam frame home. Kemudian, jika sudah, kita bisa duplikasi menggunakan Ctrl D. Kalau kita lihat di sini, mesti kita geser secara manual ya. Dan jaraknya pun kadang beda-beda kalau misalkan kita duplikasi secara manual. Nah, agar kita pastikan semua card ini menggunakan jarak yang sama, kita bisa gunakan fitur auto layout. Caranya seperti apa? Pilih semua produk card, lalu tekan klik kanan, pilih Let Auto Layout atau Shift A. Seperti tidak ada perbedaan, tapi kalau kita atur jarak yang ada di bagian auto layout ini, kita bisa atur jaraknya sesuai keinginan. Kalau misalkan jaraknya ingin 16 pixel, bisa langsung seperti ini. Jadi ketika kita duplikasi part yang lain, akan muncul di bawahnya dengan jarak 16 pixel. Saya akan coba remove atau uncheck dulu clip content dari frame-nya agar menampilkan card yang paling bawah. Jadi seperti ini. Jadi ketika diatur jaraknya, akan efek ke yang lain juga. Jadi itu sangat berguna untuk fitur auto layout. Nah, jika sudah seperti ini, bagaimana? Kita akan coba tampilkan foto produk, judul produk, dan harga produk di bagian frame product details. Untuk mempersingkat, kita bisa copy paste saja yang ada di sini ke product details. Semisal tombolnya itu menjadi lihat detail. Tapi di bagian product details, kita ganti menjadi beli sekarang. Kalau kita cek, untuk tombol yang ada di sini tidak ikut berubah. Kenapa? Karena ini instance. Sedangkan jika kita ubah di sini, yang main komponen akan langsung mengubah seluruh instance. Jadi itu
kegunaan fitur komponen juga. Kita coba prototyping dengan cara klik teks prototype yang ada di sini. Di sini sudah ada prototipenya dari segmen sebelumnya. Kalau kita coba lihat tombol yang lain, sudah ada juga. Kenapa? Karena semua yang ada di sini merupakan instan dari komponen utama. Jadi kalau kita coba play atau present, ketika diklik tombol lihat detail, pasti akan masuk ke judul produk. Kita coba restart dengan tombol Add atau icon yang ada di sini. Kita klik tombol yang ada di bagian kedua, sama hasilnya. Sudah bisa membuka judul produk. Kalau misalkan kamu ingin mengubah animasinya, kita coba ganti yang asalnya Smart Animate menjadi Slide In. Jadi ada slide seperti ini tampilannya. Kalau kita play kembali atau present, kita tunggu, maka hasilnya seperti ini. Ada efek sliding ketika menekan tombol lihat detail. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata belum bisa scrolling ya, padahal ada card di bagian bawah sini. Caranya seperti apa? Caranya kita bisa coba untuk pilih frame home yang ada di sini, kemudian pilih scroll behavior-nya. Kita pilih vertikal saja, yaitu atas ke bawah untuk scrollingnya. Kita play kembali, maka ketika di scroll sudah bisa seperti ini. Kita coba klik tombol lihat detail, sudah bisa masuk ke bagian product details juga. Inilah proyek sederhana yang berhasil kamu buat, yaitu membuat desain katalog produk. Ini bisa kamu buat dari nol menggunakan fitur-fitur yang kita telah pelajari, dimulai dari frame, group, komponen, auto layout, dan prototype. Kamu baru aja berhasil bikin desain pertama kamu di Figma. Lengkap dari nol sampai jadi project sederhana seperti ini. Yang kamu pelajari sekarang adalah fondasi yang dipakai di hampir semua project, baik itu aplikasi atau website. Tapi ini masih permulaan. Masih banyak fitur lain yang bisa kamu pelajari di Figma, seperti variance, desain sistem, auto layout tingkat lanjut, sampai kolaborasi menggunakan dev mode. Kalau kamu ada pertanyaan atau kendala terkait materi ini, kamu bisa sampaikan di kolom komentar ataupun di channel Discord. Terima kasih banyak sudah menonton materi ini sampai akhir, dan saya meminta maaf jika masih terdapat kekurangan atau kesalahan di materi ini. Semoga apa yang saya share di video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di materi berikutnya. Semoga bermanfaat.